Baik, kita mulai ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta PKA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Wabarakatuh. first of all, I'd like to say I'm Waalaikumsalam sorry warahmatullahi wabarakatuh. because come late. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat. Jadi jadwal saya hari ini ada 3 kelas ya. Pertama itu Latsar, kemudian yang kedua PKA Angkatan 4, yang ketiga PKA Angkatan 3 yang sekarang klasikal. Karena yang PKA Angkatan 3 besok mau berangkat studi lapangan. Dan saya menggantikan sebagai pembimbing. Kemarin saya satu sudah, yang kedua Pak Parindungan, yang ketiga seharusnya berangkat Ibu Milda karena dia berhalangan, maka saya diminta untuk menggantikan beliau mendampingi. Ya, jadi hari ini kami pembekalannya yaitu di ya. Jadi susah juga ya, nggak enak saya. Jadi saya pikir jam 10 karena saya ngajar latsarnya itu seharusnya jam 8 sampai jam setengah 10 kan. Jadi saya bilang ke manajer latsar bahwa kita masuk jam 7.30 supaya nanti selesainya bisa selesai jam 9 gitu. Jam 9 nanti saya ada waktu istirahat, jam 10 saya masuk lagi rencana saya. Siang nanti baru ke PK Angkatan 3. Enggak taunya Bu Dwi manajer katakan bahwa kita sudah mulai Pak jam 9. Waduh, kata saya jadi telat. Nggak enak saya sama peserta. Iya. Sekali lagi mohon maaf ya karena keterlambatan. Nanti sebagai permohonan maaf saya, nanti durasinya kita tambah saja ya. Jadi kita mulai dari jam setengah 10, mungkin kita selesainya jam berapa ya? Kalau ini 2 JP ya. 2 JP kalau jam 9, 10.30, mungkin jam 11 lah. Jam 11 ini kita selesai. Ya, untuk membayar, untuk sebagai perwujudan permohonan maaf saya karena terlambat ya. Iya. Oke. Bapak-bapak, ibu juga nanti kalau misalnya ada hal yang mengingatkan, ya kita saling mengingatkan ya. Dan kan besok-besok kan kita masih ada, nanti kan kita ketemu lagi nih di agenda keempat, di daring kita ketemu nanti, ya. Oke. Nanti di klasikal juga, mungkin saya ada eh, kelupaan, malum lah, karena saya sudah lolita seperti kayak saya kemarin, lolos 50 tahun. Iya. Jadi kalau sudah lolita ini biasanya sudah mulai terkena sindrom yang namanya PDI, penurunan daya ingat. Iya, jadi jadi harus diingatkan. Ya, saya saja bikin untuk presensi saja online saya bikin alarm di HP supaya mengingatkan, oh ya presensi gitu ya. Oke, oke, baik. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi agenda kita, pertemuan kita pada hari ini acara tunggal kita, acaranya cuma satu, yaitu paparan tugas asinkronus yang Bapak Ibu kerjakan ya, yang merupakan kelanjutan untuk tugas individu, merupakan kelanjutan dari tugas kemarin diisi agenda ya. Oke, baik. Kemudian di tugas kelompok ada 2 kelompok, nanti kita minta sudah bikin bantaian kedua kelompok untuk memaparkan ya. Ya, di kelompok satu ada siapa kelompok satu? One, two, three. Kita 9 atau 8 kita? 8, Pak. 8 ya. 2 orangnya lagi mana Pak Firman? Itu dua. 8, Mbak. Itu kelompok 2 itu 2 orang nggak ada ya? saya Pak Deli. Pak Deli udah ada belum? Oh Delianto ya betul. Delianto sama Hendro ya. Hendra ada kan? Pak Ya Pak Hendro Hendra ada nih, Hendra Novreli. Ya, Pak Hendronya yang nggak ada ini. Ya Pak Hendranya Pak- ada. ada Pak Deli kayaknya. Ya sama Pak Delianto. Oke, baik. Oke, kita paparan dulu tugas individu dulu. Yang kemarin yang sudah Ibu Leisa sudah Ibu Lasia ya. Ibu Leisa, Ibu Lasia, Pak Angki, kalau tidak salah Pak Firman yang sudah ya. Sama Pak Hendra. 4 kemarin yang sudah ya. Saya Oke. belum kemarin, Pak. Yang belum. Kemarin baru 3 ya. Iya, baru 3 kemarin, Pak. Hmm. Oke, baik silakan Ibu, ladies first. Ibu Lasia. Tapi yang dipaparkan tugas hari ini Bu ya. Oh, siap, Pak. Hmm. Izin sudah terlihat, Pak. Sudah Ibu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ngomong kan? Waalaikumsalam. Nah, ngomong. Selamat pagi Pak Ariel dan teman-teman semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Izin saya akan memaparkan tugas individu saya, yaitu revisi dari tugas esai Agenda 1 Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Saya memberi judul Aktualisasi Upaya Bela Negara Kepemimpinan Pancasila dengan Pengembangan Integritas dan Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Layanan Publik. Dalam hal ini izin Bapak saya tidak merevisi judulnya karena memang langsung saya mengambil contoh dalam tusi saya dalam pemberian rekomendasi surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan di bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Prabu Muli. Dimulai dengan pendahuluan yaitu aparatur negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai ASN sebagai aparatur tentu saja dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Masyarakat di sini dalam artian dalam paparan saya ini adalah stakeholder yaitu dinas dan instansi terkait dan tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu. Dalam hal ini kaitannya dengan ASN. Izin saya tidak bacakan seluruhnya ya Pak. Iya, silakan. Saya Tidak apa-apa, Bu. Ya. langsung ke ini saja yang mendasari saya untuk salah satu tusi saya itu adalah bahwa banyaknya ini dimulai dengan ditetapkannya oleh Wali Kota surat keputusan Wali Kota pada tahun 2024 tentang standar pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha pada DPPTSP serta Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan surat keputusan nomor 12 garing KPTS garing Dinkes tahun 2025 tentang pembentukan tim tenaga pengawas Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli di mana saya selaku kepala bidang merupakan koordinator pengawas di bidang sumber daya kesehatan. Untuk data yang ada di sumber daya kesehatan pada tahun 2023 terdapat 885 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui bidang sumber daya kesehatan dalam hal ini seksi sumber daya manusia kesehatan yang berada di bidang saya pada tahun 2024 sebanyak 865 serta pemberian sertifikat standar baru bagi apotik sebanyak 9 pada 2023 dan 13 pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pemberian sertifikat standar ini, pengembangan integritas dan kepemimpinan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam mencegah tujuan organisasi yang tidak tercapai seperti keterlambatan penerbitan dan keterlambatan pelaksanaan survei. Izin saya kurang nih Pak menambahkan bahwa komplain dari pihak yang mengajukan rekomendasi. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal yang kaitannya dengan integritas pelayanan publik yang artinya komitmen yang kuat untuk memberikan layanan publik yang prima dan bebas dari penyimpangan. Berdasarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas sehingga mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Dari beberapa permasalahan itu saya tetapkan analisis masalahnya itu berkaitan dengan satu aktualisasi kepemimpinan awal bela negara. Di sini saya paparkan definisi bela negara, nilai-nilai dasar bela negara ada 6 yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, kemudian semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Saya paparkan juga definisi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Pancasila Oh, kan ada Fadi ya, tuh mengacu pada satu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa akan menciptakan pemimpin yang memiliki sifat religiusitas yang baik. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab akan menciptakan pemimpin yang sadar betul, artinya keadilan bagi seluruh unsur masyarakat di negeri ini. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia akan menciptakan pemimpin yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan akan menciptakan pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi,
apa yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun. Kemudian saya paparkan juga di sini istilah integritas, kemudian pelayanan publik yang memiliki unsur penting integritas pelayanan publik yaitu kepatuhan terhadap peraturan, kejujuran dan moralitas, transparansi, tanggung jawab, menghindari konflik kepentingan dan membangun kepercayaan publik. Manfaat integritas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan, mewujudkan birokrasi yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi publik dan mendorong pembangunan bangsa. Analisis yang saya tetapkan yaitu satu, pemberian kesempatan dan kebebasan dalam pelaksanaan ibadah sebagai unsur religiusitas belum dilengkapi dengan sarana khusus dalam gedung. Jadi memang ini saya masukkan Pak karena apa situasi yang nyaman, tempat yang khusus akan memberikan kesempatan bagi semua unsur untuk menjalankan ibadah dalam hal ini karena semuanya beragama Islam. eh, Ruangan khusus itu memang masih bergabung dengan kantor. Adanya usaha pemisahan pemahaman terhadap konsep integritas, kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan implementasi dalam memimpin. Kemudian kurangnya pemahaman terkait konsep pengembangan integritas, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, baik melalui peningkatan kompetensi, melalui seminar, workshop, pelatihan, dan lain sebagainya bagi pimpinan dan semua unsur yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian keterlibatan banyak unsur dalam pelaksanaan pelayanan publik menyebabkan pemahaman dan konsep yang berbeda. Sering terjadi perbedaan pemahaman dalam penerapan pelayanan publik antar instansi. Sering terjadi saling menyalahkan dalam internal dan dengan instansi eksternal ketika terjadi komplain atas pelayanan pemberian rekomendasi perizinan. Ini Pak nomor 4 ini memang sering terjadi baik dengan instansi luar ataupun di internal kami sendiri. Kemudian peran kepemimpinan yang diperlukan. Satu yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas dengan penegakan fakta integritas antara pimpinan dan bawahan dengan membuat pernyataan tekad seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional. Jadi memang belum belum ada pernyataan tertulis sudah ada pernyataan tertulis namun penegakannya masih perlu diawasi lebih lanjut. Kemudian profesionalisme dan kompetensi melalui pelatihan bela negara bagi level pimpinan dan pelatihan diklat dasar dengan memperbanyak materi Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan untuk para CPNS dan P3K. Kemudian membangun budaya kerja berintegritas dengan menetapkan standar operasional prosedur yang sesuai dengan regulasi. Memberikan pelayanan yang sama untuk semua orang yang mengajukan perizinan, mematuhi waktu yang sudah ditentukan dalam SOP. Jadi ini yang perlu dibangun oleh seorang pimpinan dan juga unsur yang ada di unit saya, Pak. Kemudian transparansi dan kejujuran dengan dilakukannya pengawasan dan evaluasi dengan memberikan teguran dan koreksi terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sesuai ketentuan. Pemberian penilaian kinerja yang sesuai dengan di fakta di lapangan. Kemudian sikap santun dan tanggap dengan sesegera mungkin melakukan penyelesaian di tingkat internal, misalnya koordinasi dengan sekretariat perizinan yang ada di Dinas Kesehatan sendiri, dengan petugas penerima berkas pada DPM PTSP terkait komplain dan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang mengusulkan. Kemudian memberikan kesempatan dan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan bagi unsur dalam unit kerja sebagai perwujudan dari sila pertama Pancasila. Kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi semua unsur terkait untuk mengembangkan kompetensi seperti mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian membangun sinergi dengan lintas sektor secara aktif, terutama dengan DPM PTSP dan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kesimpulannya adalah integritas pelayanan publik terkait erat dengan Pancasila karena nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan etika bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara jujur, adil, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penerapan Pancasila menciptakan pelayanan publik yang berintegritas dengan mengacu pada nilai ketuhanan sebagai landasan ibadah, kemanusiaan dalam melayani tanpa diskriminasi, persatuan untuk mencapai tujuan bersama, kerakyatan melalui partisipasi publik, serta keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban secara merata. Izin Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lasiawani. Ngomong-ngomong, Ibu Lasia belum dikumpulkan di Google Classroom ya Bu ya?
Udah Pak, udah saya kumpul semalam Yang hari di ke-11, yang hari ke-11 sudah Pak. yang Ibu paparkan tadi, sudah? Sudah, tapi saya perbaiki untuk yang di semalam Pak itu, yang itu sudah Oh, itu yang saya revisi. isi agenda, Bu. Yang ini. Izin ya Pak? Nah, ini ada dua orang yang belum mengumpulkan tugas nih, Pak Firman dengan Bu Lasia nih. Nah, itu belum diserahkan. Oh, sudah Pak semalam. Pak Sandi, Saya Bu Kiki. Oh, kamu Ibu Lasia punya dua akun ya? Saya sudah juga itu Pak. Izin. Pak Terima. Firman ada dua akun juga? Iya, Belum ada Pak Firman nih. ntar saya kirim Pak. Mas saya sudah saya. Oh, Bu Lasia ada dua akun. Oh, yang oh, satu-satunya, oh ya, oke, oke, oke. Jadi pakai satu saja Bu, biar ya ini yang ditugaskan dua, yang diserahkan tujuh katanya, yang menyerahkan baru tujuh. Oke, ya untuk tugas individu ya, tugas kelompok hari ke-11. Nah sama Pak Firman belum juga kayaknya. Nah Pak Firman, cuma satu Pak Firman yang belum. Mungkin Pak Firman belum klik ya. Akan ada diserahkan di klik itu, di upload, diserahkan klik. Mungkin Pak Firman belum Tugas klik ya. kelompok Pak ya. Kelompok dan individu Pak. Tapi mungkin belum bisa Pak, karena masih saya kunci. Halo, ya Pak. Nah, kunci gemboknya nanti saya buka Pak. Saya pegang kuncinya nanti Pak. Iya, oke. Iya. Kayaknya belum bisa karena sudah ini Pak, sudah telat. Kan 23:59 ya waktunya kan? Oke. Baik, kembali ke paparan Bu Lasia. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Gimana tanggapannya terhadap tugas yang sudah dikerjakan Bu Lasia di hari ke-11, di hari pertama pembelajaran daring. Gimana Bu? Bapak Ibu silakan dikomentari. Izin Bapak, Ya, ini silakan Pak Hendra. ngomentarin Bu Lex ya. Ya, terima kasih Pak Ariel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang ada di room kelas ini. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lazia. Nah, di sini saya bukan mau mengkoreksi ataupun ini, cuman saya ingin ibarat itu eh, menyambungkan dengan fungsi kita juga di IMIPAS, Pak. Karena Ibu backgroundnya kan di kesehatan. Nah, adapun yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan pemaparan Ibu, bahwasanya tadi Ibu bicara terkait dengan sila-sila Pancasila, di mana lima sila ini Ibu sudah sampaikan itu sangat baik sekali. Namun di sini saya ingin mencoba eh, apa sila kedua ya terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Di mana menciptakan pemimpin yang sadar betul artinya keadilan di sini ya kan. Jadi kalau saya kaitkan dengan tusi kami ya, di lapas terutama nih di lapas di UPT. Mungkin Ibu tahu lah di wilayah Ibu juga pasti pernah mendengar ataupun melihat secara langsung bahwasanya hubungan ini pas ya, itu sangat maaf putus-putus Pak. Iya, putus. warga binaan. Nah, ya, ya. Gimana Bu sekarang? Bagus Bu Nah, Sekarang bagus Pak, ya sekarang bagus. sinyal ini. iya. Bagus Bu, keterimanya Pak. Bagus, bagus Pak, sekarang Oke. bagus. Jadi saya lanjutkan kembali Bu. Jadi saya tertarik tadi Bu dengan apa yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya memang peran seorang pejabat ataupun katakanlah administrator ya di bidangnya masing-masing ataupun tusinya masing-masing ya kan eh,
Ibu di sini kan sebagai katakanlah kabid kesehatan ya Bu ya di Dinkesnya. Iya Pak Kabid SDK. Ya betul Bu ya. Iya benar. Iya. Nah, ini saya pernah mengalami secara langsung, Bu. Ya mungkin bukan saya saja mungkin di UPT-UPT terutama di wilayah Jambi itu terkait dengan masalah kesehatan warga binaan yang ada di dalam. Kami Hmm. masih banyak sekali, Bu, kekurangan tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini sangat penting dan berperan sangat penting di dalam lapas. Nah, kami di sini ada 11 UPT ya yang ada di kota Jambi ini itu tenaga medisnya itu sangat minim sekali, ya kan? Nah, cuman kalaupun ada beberapa UPT, dokternya juga paling ada beberapa lah yang ada. Sisanya itu tenaga medis, baik itu perawat ataupun bahkan UPT yang sama sekali tidak ada tim medisnya. Jadi di sini kami mengambil inisiatif ya bekerja sama dengan Dinkes Bu, terutama dengan puskesmas terdekat. Tapi kendalanya di sini ya mohon maaf Ibu, terkadang kan kami juga kadang memohon itu kan bersurat resmi kepada Dinkes untuk supaya membantu minimal ya kan 1 minggu sekali itu ada pemeriksaan terhadap warga binaan yang memang kami ajukan untuk eh, diperiksa ya karena di dalam lapas dan rutan ini kan untuk saat ini seluruh Indonesia itu kan over kapasitas, di mana kemungkinan-kemungkinan penyakit ataupun hal-hal yang menyangkut kesehatan itu sangat rentan sekali. Ya, jadi di sini kami ingin tahu bagaimana Bu, siapa tahu Ibu punya solusi yang mungkin kami bisa kembangkan di UPT-nya nanti, khususnya di Jambi. Apa langkah yang harus Ibu lakukan ketika melihat situasi ataupun kondisi di mana UPT itu tidak memiliki tenaga medis. Apakah memang itu kita bisa meminta bantuan kepada dinas kesehatan setempat dengan cara kita bersurat atau bagaimana? Namun kami sudah lakukan sebetulnya langkah seperti itu. Tapi dari pihak Dinkesnya sih terkadang mungkin karena mungkin ada kegiatan yang lain atau apalah katakanlah sehingga kami pun ya berharap-berharap antara iya dan tidak gitu. Nah, jadi saya mohon solusinya, Bu. Apakah Ibu bisa memberikan solusinya? Siapa tahu nanti kan kami sampaikan mungkin ke para KUPT-nya di lapangan untuk supaya bisa melakukan hal-hal ataupun langkah-langkah yang sifatnya bisa membantu dalam hal kesehatan warga binaan. Mungkin itu saja, Bu, yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lasia, bisa ditanggapi dulu sebelum feedback dari saya. Baik, terima kasih Pak Aril, terima kasih Pak Hendra atas tanggapannya. Saya menanggapi hal ini sama saja Pak di wilayah kita mana Pak Sandi mungkin bisa dicek tuh surat-surat cintanya ke Dinas Kesehatan udah berapa kali kirim surat Ya, cinta. setuju. Eh, izin Bapak kalau terkait dengan pelayanan kita melalui Puskesmas Sukajadi ya Pak Sandi itu rutin ke sana melalui program mereka. Namun kalau untuk pemenuhan tenaga dalam hal ini kalau dalam undang-undang itu Pak kita menyebutnya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kalau tenaga medis itu dokter, tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan lainnya. Kalau untuk pemenuhan tenaga medis tentu saja jujur tidak bisa kita membantu ke instansi manapun karena memang keterbatasan jumlah. Kita saja mengalami keterbatasan dalam hal ini minimal 3 satu puskesmas. Kita masih ada yang 2. Jadi memang arahannya itu adalah pengadaan sendiri dari instansinya kalau untuk tenaga medis. Untuk tenaga kesehatan tertentu pun seperti apoteker yang memang kita masih memiliki sedikit itu tentu saja tidak bisa kalau secara fisik mau full diperbantukan seperti itu tidak memungkinkan. Namun untuk pelayanan program seperti pemeriksaan HIV, pemeriksaan tuberkulosis itu rutin dilaksanakan dan pasti saya yakin setiap puskesmas yang wilayah kerjanya ada lapas itu pasti harus mengunjung itu sesuai dengan program mereka. Namun kalau untuk pemeriksaan rutin kesehatan seperti itu mungkin bisa dibuat MOU saja Pak. Namun
sekali lagi mereka memiliki program lain dan pembiayaan itu biasanya ada pembiayaan minimal, ada pembiayaan transport seperti itu Pak. Kalau mungkin dituangkan dalam MOU untuk pemeriksaan rutin itu bisa saja. Namun kalau untuk rutin menjadi program karena di dalam lapas itu sendiri kan bukan. Ya, ini semuanya warga negara, tapi kecukupan sarana prasarana kita juga menghitungnya dari sasaran penduduk kita seperti itu. Jadi kalau dari seluruh wilayah harus rutin kita melakukan pemeriksaan atau pengobatan, saya kira mungkin memang tidak bisa dipenuhi, Pak. Makanya lapas sendiri seperti di Kota Prabu Muli, Pak Sandi punya klinik sendiri dan mempunyai kewajiban juga memenuhi untuk ketenagaannya. Kalau untuk tahun kemarin, izin Pak Sandi mungkin bisa dicek pemerintah Kota Prabu Muli melalui Dinas Kesehatan membalas surat cintanya lapas itu dengan memberikan hibah hibah alat Ya, kesehatan ya Pak Sandi. Ada ya, ada ada itu Bu. hibah alat kesehatan. Kemudian di tahun berikutnya datang surat cinta lagi nih. Kebetulan ada di bidang saya meminta seluruh pemenuhan obat-obatan. Namun untuk pemenuhan obat-obatan karena sifatnya adalah di dalam juknis kita sendiri juga pemenuhannya untuk puskesmas, Pak. Jadi kalau untuk pemenuhan sangat banyak, memenuhi untuk lapas, jadi kami menjawabnya belum bisa untuk dipenuhi. Namun untuk alat kesehatan sudah kita penuhi melalui hibah alat kesehatan. Mungkin itu Pak, bisa saja suratnya ada yang bisa dipenuhi, namun ada yang tidak bisa dipenuhi. Demikian pun untuk ketenagaan, kalau untuk support full mereka berada di situ, untuk tenaga medis khususnya dan tenaga kesehatan tertentu, kalau di wilayah kami ya belum memungkinkan karena memang kita juga pemenuhannya itu hanya baru berupa standar minimal. Mungkin itu saja Pak Hendra, izin Pak Ariel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lasia. Ya, gitu Pak Hendra, tanggapan Pak Hendra. Jadi, ya, karena keterbatasan juga ya Bu ya. Keterbatasan juga, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, seperti yang Ya. dikatakan oleh Bu Lasia tadi. Baik. Nah, dari saya melihatnya, kalau saya bandingkan dengan EC sebelumnya, apa yang dibuat Bu Lasya ini sudah ada perubahan dari EC yang Ibu kumpulkan di awal ya. Ibu Iya, dikumpulkan di Pak. awal. Artinya ya, tetapi dari EC-nya, dari EC yang sudah Ibu kumpulkan di awal itu sebenarnya sudah fokus sebenarnya. Ya, sudah fokus ya. Bagaimana Bapak Ibu Ibu Lasya itu pada intinya bagaimana memberikan rekomendasi izin praktek ya Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana memberikan rekomendasi izin izin praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu ya. Oke. Tadi saya sempat eh, bingung juga Bu, apa sih bedanya tenaga medis dengan tenaga kesehatan? Ternyata yang dikatakan Ibu tadi ya, tenaga medis kalau saya menyimpulkan kira-kira yang agak Dokter berhubungan dan langsung dokter lah dengan gigi. pasien Bu ya. Dokter dan dokter gigi, Pak. Ya, itu yang berhubungan langsung dengan pasien kan ya. Oke. Iya, kalau kesehatan ini yang kayak counseling gitu ya Bu ya. Perawat, bidan juga tenaga kesehatan, Pak. Oh, tenaga kesehatan Bu ya. Iya. Oke. Nah, Mm. nah kembali ke ini ke isi ya, tugas Ibu. Tugas Ibu di sini saya juga melihatnya Ibu sudah memasukkan Ibu benar Bu, Ibu berangkatnya benar dari masalah. Dan itu memang sudah tergambar di isi. Di isi Ibu juga sudah ada itu yang masalahnya. Jadi Ibu fokus ke satu masalah. Masalahnya Ibu sudah tergambar di isi. Oke, berbicara tentang bagaimana pemberian izin praktek bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini. Ya, Iya, nah Pak. artinya saya senang dengan tugas yang Ibu paparkan itu. Ya, saya senang dalam arti kata Ibu sudah memasukkan seperti yang saya inginkan, yaitu bagaimana dilihat dari sudut pandang kepemimpinan Pancasila, kemudian bagaimana dari sudut pandang bela negara, ya. Oke, jadi artinya Ibu sudah memasukkan itu dalam arti kata apa sih perannya? Saya lihat tadi, Ibu mengatakan apa sih peran dari apa?
kepemimpinan Pancasila ini, bagian dari kepemimpinan Pancasila ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang pejabat administrator. Lebih khusus lagi, saya lihat tadi di isinya juga yang Ibu paparkan tadi juga bercerita tentang peran kepemimpinan Pancasila. Lebih khusus lagi kepada kepemimpinan Pancasila, ya. Bagaimana perannya, kemudian strategi-strateginya apa, ya strategi-strateginya apa, ya strategi-strategi apa sebagai seorang pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan Pancasila, apa sih strategi-strategi yang bisa diterapkan, dan itu memang betul Bu. Jadi tataran dalam pejabat administrator itu adalah bagaimana dia menyusun strategi dalam rangka peningkatan kinerja di organisasinya. Jadi tidak lagi berbicara tentang teknis, tentang bagaimana melakukan pekerjaan, karena itu sudah beda di tataran, itu di tataran pejabat eselon 4 atau pejabat pengawas, ya. Kalau sudah pejabat eselon 3 administrator itu sudah pada bagaimana menyusun strategi-strategi, dan itu tergambarkan di itu Ibu tadi di tugas asinkronus Ibu yang merupakan kelanjutan dari IC. Ya, jadi itu tergambarkan. Situ Ibu menggambarkan strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan, ya, sehubungan dengan penerapan jiwa kepemimpinan Pancasila ini dalam upaya, dalam upaya kita untuk ya tadi meningkatkan kinerja pemberian izin pemberian izin praktek bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menarik sekali Bu. Oke, ada sedikit yang menurut saya yang perlu ditambah Ibu, ke bela negaranya Bu, ke bela negaranya. Tadi kalau saya lihat, saya dengar tadi di bela negaranya ya Ibu masih bersifat memaparkan ya gitu nilai-nilai bela negara, nilai-nilai bela negara yang kata Ibu sebenarnya ada 5 Bu nilai bela negara itu Bu. Tadi kan nggak salah 6 Ibu tadi bilangnya. Ya. Jadi ada 5 Bu. Jadi ada nilai bela negara itu ya ada 5, ada yang cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila, rela berkorban dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah itu Bu. Dan masing-masing nilai bela negara ini itu ada indikator-indikatornya. Nah jadi bisa nanti untuk pelengkapnya besok-besok kalau ini sudah Bu selesai ini kan. Ya besok lagi kalau misalnya Ibu mau membahas lagi tentang ini, ya maksudnya tentang substansi dari materi agenda 1. Nah ditinggal bela negaranya Ibu masukkan. Karena di bela negara itu kan ada indikator-indikatornya. Nah nanti Ibu lihat di indikator-indikator itu ya. Oke, yang mana yang kira-kira bisa dilakukan oleh seorang pejabat administrator dan strateginya bagaimana? Seperti yang Ibu yang kepemimpinan Pancasila itu. Tadi ada strateginya kan? Ya, di situ Ibu katakan bahwa betul Bu, jiwa kepemimpinan Pancasila itu adalah kepemimpinan yang dalam pelaksanaan tugasnya itu dijiwai oleh nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Betul sekali itu Bu. Seperti Ibu katakan di dalam tugas Ibu itu ada sila ke-1, nilai ketuhanan. Kalau tidak salah tadi ya. Saya hanya eling-eling aja Bu. Ingat-ingat saja. Ada sila ke-1, kemudian ada sila ke-2 sampai Ibu kupas itu. Dan terakhir Ibu tutup dengan strategi tadi. Tapi untuk bela negaranya saya lihat Ibu cuma batas mengatakan bahwa dari referensi Ibu dapat bahwa ada nilai bela negara sekian. Mungkin bisa tambah lagi referensi dengan indikator-indikatornya. Karena nilai-nilai bela negara itu pada prinsipnya masih secara umum. Jadi nilai bela negara itu bukan berarti kita ikut perang. Jadi yang kita ambil dari nilai bela negara itu adalah sikap, tekad, tindakan, perilaku kita yang merupakan perwujudan dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita. Nah itu ya. Jadi kalau dulu kan orang bela negara kan kesannya perang gitu, mengusir penjajah. Wah, kita bela negara. Ya. Nah kalau sekarang yang kita ambil itu semangatnya kita wujudkan di kita merdeka ini dalam sikap, tekad, perilaku dan tindakan. Nah, perilaku dan tindakan di mana keempat-empatnya itu kita tunjukkan bahwa kita menjaga kedaulatan. Oleh karena itu di nilai yang terakhir, di nilai bela negara itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, ini bukan berarti bahwa kita ini dipersiapkan mau perang. Jadi ini disiapkan untuk menjaga. Kalau seandainya negara dalam keadaan darurat, kita siap. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Itu ada indikator-indikatornya.
Salah satu indikatornya misalnya gemar berolahraga, kemudian menjaga makanan-makanan yang bergizi, senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan Mental. raga ya, senantiasa Ya. menjaga kesehatan jiwa dan raga atau kesehatan fisik dan mental ya. Ya, Oke, Pak. kesehatan fisik dan mental. Nah, yang itu yang jadi dianggap kalau kita sudah melaksanakan indikator menunjukkan aksi kita di indikator-indikator itu, kita sudah menunjukkan bahwa kita menunjukkan kesiapsiagaan untuk membela negara. Jago-jago istilahnya Bu, kalau kita bahasa Palembang itu Ya, Bu. ya, Ya, Pak. jago-jago. Jago-jago atau antisipasi lah. Kalau Iya, seandainya terjadi ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan terhadap hambatan. kedaulatan negara, kita siap untuk membela negara. Caranya Siap, tadi Pak. indikator, misalnya indikator makanan bergizi. Gimana kita mau membela negara kalau terjadi ATHG? Kalau kita sakit-sakitan, Bu ya. Gitu kan Bu ya? Ya, Iya, ya, Pak. kita Benar, benar. lemes gitu ya. Karena kurang olahraga, kurang gerak, Iya. atau makanan-makanan kita tidak seimbang gitu. Kan ini buahnya kesehatan ya. Iya, Ya, siap, termasuk itu Pak. ada gemar mengkonsumsi makanan bergizi kan. Ya, Nah, karena itu juga pengaruh kepada kesehatan fisik dan mental, termasuk kesehatan mental. ya. Oke, oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Lasia. Terima kasih, Pak. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke yang kedua. Yang belum kemarin siapa? Pak Sandi belum ya Pak Sandi ya? Kemarin sudah Pak Sandi. Siap izin belum, Pak? Oke, silakan. Langsung ke tugasnya saja Pak. Ya, ya siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wida Iswara, Pak Ariel, rekan-rekan, saya akan memaparkan tugas bela negara kita satu. Tema ataupun judulnya adalah upaya perwujudan bela negara bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Selain sebagai kewajiban dasar, bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Spektrum bela negara sangatlah luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari membina hubungan yang baik sesama warga negara, sampai dengan bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Dalam bela negara banyak nilai yang dikembangkan, antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, hingga kemampuan awal bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna yang terkandung dari pasal tersebut adalah setiap orang yang menjadi bagian dari warga negara harus melibatkan diri dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Berangkat dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban setiap penduduk Indonesia tanpa terkecuali, umur, pekerjaan, status sosial, hingga status hukum, tidak menafikan keharusan upaya bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, warga binaan pemasyarakatan yang mencakup semua individu yang berada dalam pengawasan dan pembinaan oleh sistem pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya bela negara. Akan tetapi, sejauh mana peran yang bisa dilakukan oleh setiap individu untuk dapat melakukan berbagai hal terkait bela negara, minimnya pengetahuan, sulitnya akses informasi, keterbatasan ruang lingkup dalam beraktivitas, hingga kurangnya dukungan sekitar merupakan hal-hal yang dapat menjadi penghalang dalam upaya perwujudan bela negara bagi warga binaan pemasyarakatan. Jika ditelaah lebih dalam, maka perwujudan upaya bela negara selaras dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, akan menjadi sebuah ironi besar apabila seorang warga binaan pemasyarakatan sulit melakukan upaya bela negara. Rumah tahanan negara sebagai representasi negara dalam hal ini harus memberikan ruang sebesar-besarnya bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya tahanan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai bela negara. Bela negara harus berjalan seiring selangkah dengan pembinaan kepribadian warga negara, sehingga hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi warga binaan dalam upaya bela negara harus diminimalisir dengan melalui berbagai cara. Rutan kelas 2B Prabu Muli dengan ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penahanan, tetapi juga aktif dalam membina warga binaan agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Salah satu pendekatan pembinaan yang kini dikembangkan adalah melalui internalisasi nilai-nilai bela negara sebagai bagian dari pembentukan karakter warga binaan pemasyarakatan dengan menyadari akan pentingnya pembinaan karakter sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Program pembinaan yang berjalan di Rutan Prabumuli adalah program pembinaan keagamaan dan kemandirian. Salah satunya adalah saya tambahkan sedikit ini yaitu PKBM, latihan marawis, ketahanan pangan, dan program bertujuan untuk mengisi waktu bagi warga binaan, tapi juga membentuk karakter, memperkuat rasa kebangsaan dalam diri warga binaan. Inisiatif pembinaan karakter melalui program pembinaan di Rutan kelas 2B Prabu Muli membuktikan bahwa semangat bela negara bisa tumbuh di mana saja, bahkan di balik jeruji. Dengan pendekatan pembinaan yang tepat, warga binaan tidak hanya menjadi pribadi taat akan hukum, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara setelah bebas. Karena sesungguhnya bela negara adalah kewajiban semua masyarakat Indonesia, termasuk warga binaan masyarakat di tengah menjalani proses menebus kesalahan di masa lalu. Dan izin Bapak, saya sedikit menambahkan bahwa dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai Pancasila bagi warga binaan, program yang saat ini baru kami kembangkan yaitu kegiatan pramuka kami aktifkan kembali. Yang kedua adalah kegiatan sekolah kejar paket atau PKBM. Mungkin demikian Bapak dari saya, mohon pencerahan kepada Bapak Alam Sahril dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan feedback, silakan. Ibu Kiki gimana Bu Kiki? Assalamualaikum Kiki gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau nanya nih sama Pak Sandi. Selain tadi kan ada pembinaan karakter, selain pembinaan karakter, apakah ada pembinaan yang berupa pelatihan khusus untuk para penghuni lapas itu, misalnya yang bisa menghasilkan alat-alat yang bisa mereka jalankan saat mereka keluar jadi usaha mereka gitu. Ada nggak Jadi kira-kira Pak di dalam sana? saat ini tengah kami gagas. Jadi saya di sini pas lebih kurang 3 bulan. Jadi yang sudah berjalan saat ini hanya kegiatan gunting rambut sama laundry. Itu pun hanya untuk mencukupi bagi warga binaan yang ada di rutan ini. Yang akan saya kembangkan adalah sesuai dengan potensi-potensi kuliner dan wisata di Kota Prabumuli, yaitu saya mungkin akan membuat selai nanas. Jadi selai nanas semacam Morris itu yang mungkin akan saya kembangkan. Karena tentunya kita tahu Kota Prabumuli ini kan salah satu kota penghasil buah nanas terbesar mungkin di Indonesia. Jadi walaupun yang lain punya potensi, tapi saya lebih memilih nanas. Dan buah nanas itu saya saya tanam betul dari awal. Jadi saya cari bibit yang bagus. Saat ini mungkin sudah jalan 2 bulan. Sementara mungkin kalau warga Prabomuli tahu kan
tahu bahwa proses buah nanas itu untuk bisa dipanen lebih kurang 7 atau 8 bulan. Dan tentunya setelah proses itu baru kami akan menyiapkan beberapa peralatan, beberapa tempat, hingga mentornya nanti mungkin akan bekerja sama dengan Pemda Kota Prabu Muli untuk melatih. Walaupun kami sendiri juga sudah belajar via YouTube cara membuat nanas yang memang baik untuk diproduksi dan bisa diketengahkan produksi hasil Kota Prabu Muli. Mungkin demikian, Bu Kiki. Oh ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sandi, juga terima kasih juga kepada Bu Kiki yang sudah memberikan tanggapan. Oke. Baik. Nah, saya juga sudah melihat yang Pak Sandi juga ada perubahan dari ada penambahan. Sama seperti yang Ibu Lasia tadi, yang Pak Sandi juga ada penambahan di mana tema yang diambil itu tetap sama, yaitu bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara pada warga binaan. Kira-kira gitu ya Pak Sandi ya? Ya, Ya, Bapak. bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara kepada warga binaan, ya. Malahan di akhir esainya, di akhir tugas Sikronus tadi, Pak Sandi yang seperti yang ditayangkan ini, ya dia juga memberikan contoh. Ini mungkin salah satu atau salah duanya saja contohnya. Mungkin masih ada contoh-contoh yang lain dan rencana ke depannya Pak Sandi ya. Ya, Jadi, siapa? jadi Pak Sandi melihat di sini ada kata latihan marawis dan ketahanan pangan. Nah, Ya, Pak. oke. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Pak Sandi nanti ini dilibatkan di contoh ini di mana sih letak penanaman nilai bela negaranya gitu pada latihan marawis Ya. itu. Oh. Nah, gitu Pak ya, supaya tergambar. Seperti yang saya katakan dengan Bu Lasia tadi, Bu Lasia juga mengangkat tentang bela negara ya, Kepemimpinan Pancasila dan bela negara ada dua hal yang diangkat Bu Lasia, Kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Nah, kalau Pak Sandi ini fokusnya kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara kepada warga binaan dengan melalui kegiatan-kegiatan. Nah, akan lebih bagus lagi Pak Sandi kalau yang contoh yang Bapak Sandi sebutkan, misalnya latihan marawis dan ketahanan pangan ini, itu lebih merujuk kepada implementasi dari penanaman nilai bela negara yang mana gitu. Siap, Pak. Kalau kita lihat di sini, izin saya share screen ya Pak ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, di nilai-nilai bela negara ini, nah, itu ada kan tadi saya katakan ada indikator-indikatornya ya. Ada indikator-indikatornya. Nah, ada indikator-indikatornya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu bisa jadi masuk ke sini bisa dia Pak Sandi. Di nilai yang kedua, kita langsung dengan yang kedua dulu. Nah, di nilai yang kedua kan ada ini. Meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa di nilai yang kedua. Nah, ini indikator-indikatornya. Nah, salah satu indikatornya itu yang nomor 2, misalnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Apakah dengan adanya latihan marawis itu merupakan salah satu pengamalan dari salah satu nilai. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Lasia di papernya tadi, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan tadi ya Bu Lasia. Dan nah, apakah marawis itu juga masuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila? Ah, gitu. Jadi dikupas di situ, Pak Sandi hubungkan ke situ. Ya, Kemudian Pak. termasuk juga yang tadi, apakah dia juga masuk menekan yang ini, indikator yang ini di bela negara memiliki kemampuan awal bela negara. Di situ ada indikator senantiasa memelihara jiwa dan raga, gitu. Nah, apakah kegiatan marawis itu termasuk kegiatan yang memelihara jiwa dan raga, terutama jiwanya, gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini indikator-indikatornya Bapak Ibu. Ini kan indikatornya. Kita lihat ya indikatornya. Nah, termasuk yang rencana Pak Sandi ke depan tadi dikatakan tadi, saya lebih melihatnya kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai bela negara, saya melihatnya yang ini Pak Sandi. Enggak Oh iya, betul, menggunakan Pak. hasil produk bangsa Indonesia. Iya. Nah, tadi Pak Sandi membuat selai nanas, nanasnya itu jadi produksi bangsa Indonesia, produksi dari rutan ya, rutan apa lapas Pak? Rutan Pak ya? Rutan Bapak izin. Oh, rutan Rutan, ya. Pak. Ya, ya misalnya ini produksi dari rutan Kota Prabu Muli seperti itu ya. Kemudian bahan-bahannya juga kata Pak Sandi tadi rencanakan diambil dari produk-produk lokal, ya artinya dimulai dari
eh, produsennya itu dari ke nanas memang yang ya direncanakan dia tanam sendiri gitu ya Pak ya, dan dia Ya, olah betul, sendiri Pak. gitu. Nah, ini mengingatkan saya yang dikatakan oleh Pak Angki kemarin ya, kalau nggak saya Pak Angki ya, yang Pak Angki mengatakan bahwa ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Mungkin ini nanti Siap. bisa juga kalau kita hubungkan ke situ pada fokus pembinaan kemandirian. Sebenarnya pada saat dia ini bisa mandiri, bagaimana dia apa ya, meningkatkan mungkin sisi perekonomiannya gitu. Bisa jadi kalau dia berhasil bagus sih kan, begitu dia keluar kan mungkin bisa diterapkan nanti gitu. Kira-kira gitu ya Pak Sandi ya. Ya, Ya, jadi siap. saya melihat yang terakhir tadi Pak Sandi memberikan contoh di menanggapi dari Bu Kiki tadi, sepertinya ini juga masuk. Ini Siap. juga masuk. Jadi indikator ini yang saya katakan di nilai bela negara itu ada indikatornya, di indikatornya, ya. Nah, termasuk misalnya di indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih penerapannya di rutan atau di lapas? Nah, misalnya kita ambil sini, ikut serta dalam pemilihan umum. Artinya pada saat pemilu kemarin, warga binaan juga memberikan aspirasi hak suaranya kan. Nah, artinya kita sudah menanamkan nilai-nilai bela negara juga, bahwa kita ini perlu berbangsa dan bernegara, tidak menjadi istilah sekarang itu golput ya, tidak golput, tidak peduli dengan iya bangsa dan negara ini, karena pemilihan umum juga termasuk kepedulian, salah satu kepedulian kita. Nah, kalau kita lihat lapas ataupun rutan ya, itu ada juga dia membuka TPS khusus gitu ya, TPS bagi warga binaan. Artinya warga binaan itu ada juga ditanamkan nilai-nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, dari sudut pandang indikator ini ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian ada indikator yang ini, kemudian ada ini rela berkorban. Nah, rela berkorban ada indikator-indikatornya, ada 5 indikatornya. Nah, gitu. Ya, nanti bisa saja Pak Sandi ambil saja beberapa nanti yang akan diterapkan dalam rangka penanaman. Ya, mungkin kalau untuk secara keseluruhan ya agak sedikit repot kita karena terlalu banyak dan skopnya luas. Jadi bisa ditentatifkan saja untuk kedepannya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan nilai-nilai yang mana yang mau ditanamkan kepada warga binaan itu. Sebenarnya pada prinsipnya kita yang sudah punya itu kita hanya menguatkan kembali atau meningkatkan kembali ya, ya penanaman nilai-nilai bela negara ini. Oke, gitu ya Pak Sandi ya. Ya, Ya, Bapak. oke, itu Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Siap, Bapak. Silakan, siapa lagi? Pak Sandi. Pak Sandi belum memang ya kemarin ya? Siap, belum memang, Pak. Belum. Bu Kiki? Belum, Pak. Belum ya kemarin ya. Oke, silakan Bu Kiki. Saya mengambil judul dari sesuai dengan tusi saya, dinamika wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai bela negara dalam lingkup tugas dan fungsi instansi kecamatan. Pendahuluan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan landasan fundamental yang berfungsi sebagai perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara sekaligus mengarahkan perjalanan pemerintahan. Pada lingkup birokrasi, khususnya di tingkat pemerintahan terendah yaitu kecamatan, kedua aspek ini menjadi instrumen penting karena kecamatan berperan sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kecamatan tidak hanya menjadi penyambung kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai pelayanan publik yang memastikan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, aktualisasi wawasan kebangsaan dan bela negara di tingkat kecamatan sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencangkup praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik, munculnya ideologi radikal yang mengancam persatuan bangsa hingga menurunnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari aparatur maupun masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah oleh kesenjangan sosial dan pemanfaatan teknologi digital yang kerap disalahgunakan sehingga menuntut ASN di kecamatan untuk mampu beradaptasi sekaligus menjaga integritas moral serta komitmen kebangsaan. Isu-isu ini menjadi semakin penting karena kecamatan merupakan ruang interaksi langsung antara pemerintahan dan masyarakat. Jika wawasan kebangsaan dan bela negara tidak diinternalisasikan,
secara konsisten oleh aparatur, maka potensi terjadinya krisis kepercayaan publik akan semakin besar. Oleh sebab itu, aktualisasi nilai tersebut harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan, pelayanan, serta program kerja kecamatan agar senantiasa selaras dengan tujuan nasional, yaitu menjaga persatuan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Analisis masalah dan akar permasalahan. Satu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi masih menjadi persoalan klasik yang terus merusak sendi birokrasi termasuk di tingkat kecamatan. Praktik pungutan liar, penyalahgunaan anggaran desa, hingga pelayanan publik yang tidak transparan seringkali terjadi dan menjadi isu serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Bentuk korupsi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan wibawa pemerintah pada masyarakat di mata masyarakat. Akar permasalahan dari korupsi. Maaf Bu, Ibu mungkin kepencet mute Bu. Mic Iya, ya. maaf Pak. Ya, Iya, ya, Pak. Lanjut Pak ya. ya silakan Bu. Ibu share screen-nya? Share screen nggak Bu ya? Nggak bisa Pak, nanti aja Pak ya. Oh iya. Tidak hanya itu, kurangnya teladan dari pimpinan juga menjadi faktor krusial. Pimpinan tidak menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila akan menciptakan iklim birokrasi yang rapuh. Jika kondisi ini dibiarkan, maka implementasi nilai bela negara akan sulit terwujud di level kecamatan. Aparatur yang seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi moralitas dan integritas justru berperan sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu diperlukan upaya serius untuk memperkuat pengawasan internal, membangun budaya birokrasi yang transparan, serta menegakkan keteladanan pimpinan sebagai fondasi utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan intoleransi di tingkat lokal semakin mengkhawatirkan karena kerap menyusup melalui media sosial, forum keagamaan, hingga kegiatan masyarakat yang tidak terkontrol. Pada level kecamatan, fenomena ini menjadi sangat berbahaya karena aparatur sipil negara, ASN maupun perangkat desa berada pada posisi strategis yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jika aparatur di kecamatan terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka pelayanan publik dapat terdistorsi oleh kepentingan kelompok tertentu, bahkan berpotensi melahirkan diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan juga sering menjadi ruang interaksi sosial yang rawan disusupi narasi intoleran. Misalnya melalui penyebaran ujaran kebencian berbasis agama atau etnis. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan horizontal di tengah masyarakat yang seharusnya dilayani secara adil. Aparatur kecamatan yang tidak memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat bisa saja tanpa sadar menjadi penyebar paham intoleran, baik melalui ceramah informal, media sosial pribadi, maupun dalam praktek pelayanan. Akar permasalahan dari munculnya radikalisme di kecamatan antara lain minimnya pembinaan wawasan kebangsaan bagi ASN kecamatan, kurangnya filter dalam rekrutmen ASN dan perangkat desa, lemahnya deteksi dini oleh pimpinan kecamatan, serta kurangnya literasi digital aparatur. Jika hal ini dibiarkan, maka kecamatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperkuat persatuan bangsa justru bisa berubah menjadi pintu masuk berkembangnya paham radikal. Oleh sebab itu, aktualisasi nilai bela negara di tingkat kecamatan harus dilakukan melalui penguatan kapasitas ASN dalam memahami ideologi Pancasila, peningkatan peran pimpinan dalam mendeteksi gejala intoleransi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan di wilayahnya. Menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Salah satu contoh konkret yang sering muncul adalah pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akte kelahiran, atau surat pindah yang kerap tertunda akibat kurangnya ketepatan waktu, prosedur berbelit, atau adanya pungutan liar. Selain itu, masyarakat juga kerap menemukan diskriminasi pelayanan, misalnya mendahulukan warga yang memiliki kedekatan dengan aparat atau adanya orientasi pada kepentingan pribadi ASN. Kondisi ini memperburuk citra birokrasi kecamatan sebagai pelayanan publik. Akar permasalahan dari penurunan kepercayaan publik di tingkat kecamatan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, rendahnya profesional ASN dalam menjalankan tugas.
baik dari sisi kompetensi teknis maupun etika pelayanan. Kedua, orientasi sebagai aparatur pada kepentingan pribadi, sehingga tugas pelayanan publik dikesampingkan. Ketiga, minimnya sistem evaluasi dan pengawasan pelayanan yang berbasis transparansi, sehingga keluhan masyarakat tidak terserap secara optimal. Keempat, kurangnya budaya pelayanan terima yang menjadikan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, masyarakat akan semakin enggan berurusan dengan kecamatan dan lebih memilih jalur informal untuk menyelesaikan kebutuhan administrasinya. Hal ini tidak hanya menurunkan legitimasi negara, tetapi juga membuka peluang suburnya praktik korupsi dan pungli di level lokal. Oleh karena itu, kecamatan perlu melakukan reformasi pelayanan dengan menerapkan sistem yang transparan, berbasis teknologi, dan menjadikan nilai integritas sebagai fondasi utama. 5. Ketergantungan teknologi dan kesenjangan sosial. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi tanpa kesiapan yang memadai juga berisiko menimbulkan masalah baru, misalnya ketika sistem aplikasi pelayanan kecamatan mengalami gangguan teknis atau server bermasalah, ASN menjadi kesulitan melayani masyarakat karena ketampilan manual sudah mulai ditinggalkan. Kondisi ini melihatkan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan justru menjadi hambatan baru akibat lemahnya kapasitas pengguna dan sarana dan prasarana. Akar masalah dari ketertinggalan digital di kecamatan dapat ditelusuri pada beberapa faktor. Pertama, minimnya program pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN. Kedua, sarana dan prasarana digital yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, di mana kecamatan cenderung hanya menjalankan sistem yang sudah ada tanpa melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Aktualisasi nilai bela negara di lingkup kecamatan. Aktualisasi nilai bela negara di lingkup kecamatan dapat diwujudkan melalui sikap perilaku serta tindakan nyata ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bela negara di tingkat kecamatan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pertahanan militer, melainkan juga mencakup pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi disiplin, integritas, serta profesionalitas. ASN kecamatan dituntut untuk menjadi teladan dalam hal etos kerja pelayanan publik serta kedisiplinan waktu, karena hal tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen bela negara. Dalam konteks pelayanan, ASN kecamatan menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka dituntut mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan adil, tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Tindakan ini sejalan dengan semangat bela negara karena menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, misalnya dengan melayani administrasi kependudukan, perizinan usaha kecil maupun bantuan sosial secara tepat sasaran. ASN kecamatan turut menjaga persatuan, mengurangi potensi konflik sosial. Peranan kepemimpinan ASN kecamatan. Kepemimpinan ASN di kecamatan sangat menentukan arah birokrasi karena kecamatan merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemimpin ASN di kecamatan bukan hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi figur sentral dalam memastikan pelayanan publik berjalan adil, cepat, dan transparan. Seorang pemimpin berintegritas di tingkat kecamatan akan menjadi teladan nyata dalam menolak praktik korupsi, pungutan liar, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang seringkali berpotensi terjadi pelayanan dasar seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, perizinan usaha kecil, dan administrasi pertahanan. Selain integritas, transformasi, dan adaptasi, pimpinan ASN di kecamatan juga perlu kolaboratif. Pemimpin di kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus membangun sinergi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini penting dalam menggerakkan partisipasi warga untuk mendukung program pembangunan kecamatan seperti gotong royong infrastruktur, sosialisasi program kesehatan, hingga pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Tantangan dan prospek ke depan. Ke depan, kecamatan akan menghadapi tantangan semakin kompleks, mulai dari percepatan digitalisasi, ancaman ideologi transnasional, hingga krisis kepercayaan publik yang bisa muncul kapan saja. Namun dengan pimpinan ASN yang berintegritas, transformasional, adaptif, dan kolaboratif, kecamatan dapat menjadi basis bela negara yang kuat. Prospeknya adalah terciptanya birokrasi modern yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kesimpulan, penutup, wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai bela negara di lingkungan kecamatan merupakan fondasi penting bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. ASN di kecamatan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai penghubung langsung antara negara dengan masyarakat. Posisi kecamatan yang berada di garis terdepan pelayanan publik menjadikannya ujung tombak dalam menjaga keutuhan bangsa melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam praktek sehari-hari, ASN kecamatan berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, fasilitas pembangunan desa dan kelurahan, hingga penanganan potensi konflik sosial.
Semua tugas ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, serta semangat pengabdian sebagai wujud nyata bela negara. Dengan pemimpinan yang berbasis Pancasila, kecamatan dapat menjadi garda terdepan dalam merawat persatuan, mencegah perpecahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Internalisasi nilai kebangsaan dalam tindakan ASN kecamatan sangat penting agar pelayanan publik tidak sekedar bersifat administrasi, tetapi juga memiliki makna strategis dalam menjaga persatuan bangsa, sehingga keputusan pelayanan dan interaksi dengan masyarakat terjadi bentuk aktualisasi bela negara yang nyata. Melalui kecamatan, negara hadir secara langsung di tengah rakyat, memberikan bukti bahwa bela negara tidak selalu berbentuk angkat senjata, tapi dapat diwujudkan melalui pelayanan yang tulus, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Mungkin itu saja, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu ditanggapi. Ya, jadi Bu Kiki juga masih berbicara tentang bela negara ya. Ya, Pak. Ya, oke. Kalau kita lihat dari judulnya, dinamika kawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai bela negara dalam lingkup tugas. Ya, jadi kata kuncinya ada di sini Bu, aktualisasi nilai bela negara. Oke. Nah, nilai bela negara apa yang mau Ibu masukkan di sini Bu? Yang mau diaktualisasikan. Nah, kalau ini ya, ini yang di bagian depan ini Bu berbicara tentang isu Bu. Ini namanya isu Bu. Jadi ini satu ya, dua itu namanya isu kontemporer ya, isu yang memang terjadi pada saat ini ya. Dan juga ini juga termasuk dari isu-isu strategis. Ini isu Bu. Jadi isu. Ya, jadi ya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kemudian radikalisme dan intoleransi itu isu Bu. Itu isu-isu global yang ada di negara kita. Ya, kemudian menurunnya kepercayaan publik juga termasuk isu. Nah, tergantung teknologi. Ya. Nah, dari isu-isu ini, nah jadi upaya yang dilakukan oleh Ibu ya selaku di pejabat di kecamatan itu untuk mengantisipasi atau supaya tidak menjadi ancaman THG tadi, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam pelaksanaan birokrasi di kantor kecamatan, maka Ibu Kiki mengatakan perlu kita mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Dalam arti kata kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Oke, ya. Tapi di sini catatan saya, Bu, ya kayaknya ini juga masih secara umum, Bu. Maksudnya yang mengarah, tadi kan yang dua tadi kan sudah mengarah Bu, yang Bu Lasia, yang Pak Sandi tadi kan itu sudah mengarah langsung ke lokus ke tempat kerjanya. Jadi apa yang mau dilakukan gitu. Nah, kalau yang Ibu ini aktualisasi nilai-nilai bela negara di lingkup kecamatan judulnya, tapi isinya menurut saya masih secara umum ini Bu, masih secara umum. Artinya masih kecamatan yang luas, ya, kecamatan skop kecamatan secara luas, begitu. Nah, ini bisa Ibu tambahkan dengan ambil di kecamatan tempat Ibu. Apa sih yang membedakan? Nah, apa sih yang membedakan antara aktualisasi nilai bela negara di lingkup kecamatan secara umum dengan bagaimana dengan aktualisasi nilai bela negara di kecamatan tempat Ibu. Kecamatan apa Bu? Tadi. Nah, itu Bu. Jadi nanti akan ada timbul keciri khasannya apa Bu? Biasanya apa? Kalau ini kan masuk juga secara umum, termasuk peran kepemimpinan, ya, peran kepemimpinan juga ya masih secara umum. Saya belum melihatnya yang memang mengkhusus seperti yang dua sebelumnya. Seperti yang Bu Lasia tadi kan mengkhusus ke Dinkes, dipersempit lagi khusus ke bidang dia. Karena Bu Lasia bidangnya bidang SDM Bu ya, mungkin SDM Bu tadi ya. Maka dia bagaimana sih untuk meningkatkan kerja di bidang SDM ini pada kasus atau pada isu yang tadi pemberian atau tadi Pak Sandi tadi kan, Pak Sandi bagaimana membina. Nah, kalau yang Ibu ini kayaknya masih secara umum, bahasan-bahasan juga masih secara umum, mungkin bisa dipersempit lagi ke khusus apakah kecamatan yang di tempat Ibu itu
punya strategi-strategi khusus yang membedakan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada dalam rangka penanaman nilai-nilai bela negara sehubungan dengan pelaksanaan birokrasi yang dalam pelaksanaan birokrasi dengan melaksanakan peran dan fungsi ASN, salah satunya adalah memberikan pelayanan publik. Oke, gitu aja Bu tanggapan dari saya Bu. Pak, terima kasih Pak. Oke, siapa lagi? Pak Firman sudah ya Pak Firman ya. Pak Delianto sudah Pak Delianto. Kemarin sudah Pak Delianto ya. Belum, Pak. Oke, terakhir Pak Delianto ayo. Baik. Tugas individunya Pak Delianto. Siapa? Mohon di-share. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bapak. Dalam kesempatan ini, isu yang diambil yaitu kepemimpinan Pancasila, nasionalisme dalam pelayanan kesehatan. Untuk latar belakang, kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dari suatu organisasi. Jadi seiring berjalannya waktu, pasti diperlukan agar suatu organisasi dapat terus eksis dan mengimbangi dinamika perubahan. Yang pada saat ini adalah personil yang datang belakang menerima tongkat estafet pengelolaan organisasi dari mereka yang telah menjelang masa punah tugas. Dalam konteks ini yang perlu disampaikan adalah banyaknya organisasi dengan sumber daya yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan lebih dari sekedar proses prosedural dan administratif. Dalam kari pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktik dalam kesehatannya. Dalam kesempatan ini, konteks pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara atau ASN, nilai ideal sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dapat mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Pada faktanya, beberapa tahun sebelumnya modul ini disusun oleh bela negara yang dapat meningkatkan popularitasnya dan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada bela negara. Lebih dari sekedar kinerja pelayanan yang mudah dan memudahkan, kinerja organisasi pelayanan publik dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara dan dengan sendirinya merupakan wujud upaya bela negara. Kepemimpinan demikian tidak mungkin terbangun tanpa adanya cara pandang yang lahir dari rasa kebangsaan atau yang disebut sebagai wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan ini, basis kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara dan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Pelayanan ini mencakup kegiatan promotif, yaitu promosi, preventif adalah pencegahan, serta kuratif penyembuhan dan rehabilitatif pemulihan
yang diberikan oleh tenaga dan fasilitas kesehatan profesional. Tujuan pelayanan kesehatan antara lain memelihara kesehatan, yaitu upaya menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap sehat, meningkatkan kesehatan dengan melakukan tindakan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, mencegah penyakit, menghindari terjadinya penyakit pada individu maupun masyarakat, menyembuhkan penyakit, mengobati dan memulihkan kondisi pasien yang sakit, dan memulihkan kesehatan dengan membantu mengembalikan fungsi tubuh secara sakit atau cedera. Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan kesehatan diselenggarakan dalam beberapa tingkat dan bentuk seperti tingkat primer, yaitu dasar, pelayanan yang diberikan di fasilitas seperti puskesmas atau klinik dan DPM. Tingkat sekunder, pelayanan lebih komplit di rumah sakit umum atau tipe D. Dan tingkat tersier, yaitu pelayanan spesialis tingkat tinggi di rumah sakit besar seperti tipe A dan tipe B. Dalam penyedia layanan, pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional, dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya. Sedangkan fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, hingga praktek dokter mandiri. Adapun aspek dalam pelayanan kesehatan, antara lain promotif kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat. Preventif, upaya pencegahan penyakit misalnya melalui imunisasi atau screening. Kuratif, kegiatan pengobatan dan penyembuhan penyakit. Dan rehabilitatif, kegiatan pemulihan fungsi dan kondisi setelah sakit. Adapun analisis isu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yaitu pelayanan kesehatan dapat berupa mengidentifikasi isu seperti ketidakmerataan akses kesehatan, kurangnya inovasi pelayanan, atau diskriminasi pelayanan, kemudian menganalisisnya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, seperti memberikan pelayanan yang merata sesuai sila keadilan sosial, mengedepankan kepentingan nasional, atau meningkatkan rasa kebangsaan dalam pelayanan. Tugas ini kemudian ditindaklanjuti dengan merancang solusi inovatif, misalnya pengembangan sistem rujukan yang berkeadilan, melatih staf untuk pelayanan yang eksklusif, atau membuat program promosi kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya muncul beberapa isu yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Contohnya ada anggapan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan atau kurangnya kesadaran akan persatuan dalam menghadapi masalah kesehatan. Identifikasi isu. Yang pertama, isu penggunaan teknologi pemeriksaan kesehatan penyakit tuberkulosis. Meskipun ada teknologi kesehatan yaitu alat TCM-TB yaitu tes cepat molekuler untuk tuberkulosis adalah metode diagnosis TBC yang menggunakan teknologi PCR untuk mendeteksi DNA bakteri Mycobacterium tuberculosis secara cepat dalam waktu sekitar 2 jam. Metode ini memiliki sensitivitas tinggi dan dapat mendeteksi resistensi terhadap obat antara lain rifampicin secara bersamaan, sehingga menjadi standar diagnosis awal TBC di Indonesia. Yang penggunaannya belum optimal, menunjukkan kurangnya semangat inovatif, inovasi, dan kemajuan di kalangan beberapa petugas kesehatan yang masih menggunakan alat ronsen untuk pemeriksaan tuberkulosis. Yang kedua, isu kurangnya berpartisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Banyak masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis dengan mengidentifikasikan lemahnya rasa tanggung jawab kolektif. Analisis isu berdasarkan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Satu, isu penggunaan teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan tidak mencerminkan semangat gotong royong untuk mencapai kemakmuran kepada rakyat atau masyarakat. Kedua, isu partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi ini menunjukkan lemahnya jiwa nasionalisme yang mengedepankan kepentingan bersama dan rasa senasib sepenanggungan untuk menjaga kesehatan bersama. Adapun solusi dan rekomendasi yang pertama untuk isu penggunaan teknologi.
melatih petugas kesehatan untuk menggunakan teknologi inovatif dan mendorong pengembangan aplikasi promosi kesehatan yang dapat diakses semua kalangan, yang intinya bisa diketahui eh, dari semua pihak maupun kalangan. Kedua, untuk isu partisipasi masyarakat, yaitu melakukan program edukasi dan sosialisasi kesehatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal, serta menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk aktif dalam program kesehatan berbasis komunitas, seperti contohnya itu Masyarakat Sehat Sriwijaya yang peduli dengan penyakit tuberkulosis dengan memberdayakan kader-kader kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Pak. Izin untuk ditambahkan kalau mengenai melatih antara lain juga adalah on job training secara langsung dan juga mengusulkan pelatihan eh, atau mengusulkan pelatihan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Deli. Coba Pak Deli lihat dari atas, Pak Deli. Scroll ke atas, Pak. Oke. Saya tidak bisa membuka Google Classroom ya, Pak Deli ya. Kenapa ya? Yang Pak Deli upload di Google Classroom itu tidak bisa saya buka itu, Pak Deli. Ini bisa, Pak? Ya dari tempat Bapak, yang tempat saya tidak bisa. Munculnya Oh, malahan cuma judulnya doang. Dia oh, bentuknya Word atau bentuk PDF atau Word itu, Pak? ini Word, Pak. Oke. Jadi begitu saya klik yang bentuk PDF-nya itu katanya we can all Oh, ini. open this file. Oh, ada ini, Pak. Ada perintah lainnya itu ada. Klik. Ada biasa pilihan PDF-nya. Kok bisa klik, Pak? Maksudnya dibukanya bukan dengan PDF gitu. Bukan, kalau PDF bisa ada pilihan, Pak, itu, Pak. Ada pilihan selain PDF-nya itu. Ada beberapa jenis PDF-nya, Pak. Oh, yang no open with ini ya, Pak ya. Ya. Gitu ya. Jadi nanti kita coba. Ya, ya, ya. File cannot be open because it is damaged, Pak. Filenya rusak, Pak. Iya, damage dia. Filenya rusak. Mungkin apa gitu ya. Oke, baik kita ke sini saja Pak Delianto. Ya, oke. Saya melihatnya yang Pak Deli ini saya hanya bisa buka EC-nya tadi. Kalau EC-nya artinya sudah berubah Pak ya, sudah berubah dari EC awalnya. Oke ya, yang EC awal yang tugas di akhir pembelajaran itu Pak Deli ya. Di akhir tugas pembelajaran itu ada EC, saya bandingkan di situ, saya sandingkan. Ya, ada perubahan, sudah ada perubahan dalam arti kata Pak Deli mengikuti yang seperti saya katakan kemarin supaya dipersempit lagi, diadakan penyempitan bahasan, ya. Oke. Dari judulnya Pak, dari paling atas Pak Deli. Gitu dari judulnya. Ya. Oh, belum belum. Oh ya, Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme dalam pelayanan kesehatan. Oke. Artinya sudah menyempit ya. Kalau saya lihat yang isi yang awalnya itu, karena kemarin Pak Deli tidak mendapatkan kesempatan untuk memaparkan, ya. Kalau saya lihat sudah ada perubahan yang signifikan antara EC dengan yang karena yang di EC yang awal itu saya lihat sangat-sangat umum sekali, ya masih berbicara tentang oke apa itu wasbang, apa itu bela negara gitu ya, kayak gitu. Jadi hanya apa itu kepemimpinan Pancasila. Jadi sangat-sangat umum di sini sudah Pak Deli mengkhususkan ke dalam pemberian pelayanan kesehatan. Gitu ya Pak Deli ya. Oke. Ya. Tadi karena tidak bisa menyimak terlalu ini saya mau buka Google Classroom juga tidak bisa. Coba kita lihat yang bawahnya Pak. Nah, kayaknya mungkin ada beberapa yang saya miss tadi yang saya miss. Oke, latar belakang.
Yang di ini Pak, kalau tidak salah tadi itu yang di langsung ke implementasi tadi Pak, implementasi ini bela negara. Ini masih umum juga, jadi Pak kesehatan masih umum, penyediaan layanan. Nah ini analisis kepemimpinan masih umum nih kayaknya ini. Ya, analisis kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Oke, ke bawah lagi Pak. Oke, gitu sini berangkatnya dari sini Pak. Stop Pak, stop Pak. Nah, isu penggunaan telepon pemeriksaan kesehatan berbasis tuberkulosis, kemudian isu kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Nah, mungkin ini juga masih terlalu luas, Pak. Bapak bisa ambil satu saja. Nah, Bapak tambah narasinya, tambah penjelasan tentang isu tersebut. Ya, misalnya Pak Deli mengambil isu pertama berhubungan dengan penggunaan tenaga pemeriksaan kesehatan penyakit tuberkulosis, ya, TB paru ya, Pak ya. Ya, meski ada tenaga kesehatan, oke, nah kita ambil yang satu saja, misalnya contoh itu isu penggunaan, oke, ini baru batas isunya Pak ya. Di bawahnya ada enggak Pak Deli menceritakan tentang di mana letak eh, atau peran dari kepemimpinan Pancasila dalam hal menanggulangi atau mengatasi isu ini gitu. Kurangnya apa tadi pemeriksaan, nah gitu. Bapak bilang secara umum ya, secara umum isu penggunaan teknologi seperti masyarakat, sudah rekomendasi. Keluar lagi nih Pak kayaknya Pak ya. Isu penggunaan teknologi masing-masing kan masih secara umum Pak. Jadi Bapak hubungkan ke ini Pak, ke isu yang diambil. Jadi dia mengerucut ke satu isu Pak Deli. Ya, ini juga masih secara ini juga ini secara umum juga kan itu kan. Yang Bapak sudah lihat di atas itu, nah ambil yang itu. Satu saja Pak, Baik, misalnya. Pak. Siap. Oke ya Pak ya. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Deli yang sudah memaparkan. Oke. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga, ya. Kayaknya untuk tugas kelompok atau yang belum tampil belum bisa kita tampilkan ya. Gimana yang belum tampil atau kelompok tidak tampil? Ikhlas kalau tidak ditampilkan. Pak Angki ikhlas enggak Pak Angki? Ikhlas Pak, ikhlas. Iya. Ya, Pak Hendra, ikhlas nggak Pak Hendra? Kalau kalau udah ikhlas kita tampilkan gitu. Tapi kalau ikhlas ya sudah kita selesai pembelajaran kita untuk agenda ke satu ini. Ya, kita Kelas, tergantung Pak. Pak Angki lah. Kalau kata Pak Angki ikhlas, ikhlas kita. Saya ikut ketua Pak Hendra. Oh, Pak Hendra yang ketuanya. Oh, bukan Pak Angki. Oke. Ya. Gimana Pak Hendra? Kelas, Pak. Ikhlas saya? Ikhlas, Oke. Pak. Baik Bapak Ibu, Pak. dengan demikian mohon maaf tadi karena tugas India kelompoknya tidak bisa ditampilkan. Nanti saya akan lihat juga di Google Classroom yang sudah dikumpulkan. Ya, untuk bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang tugas hari ini. Ya, tugas hari ini. Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom, sudah bisa dibuka Google Classroom-nya. Ya, di situ ada rincian tugas hari ini. Ya, tugasnya untuk tugas individu, Bapak Ibu tidak ada lagi bersifat teori, tugas individunya Bapak Ibu bercerita tentang berbagi pengalaman Bapak Ibu belajar agenda 1, dimulai pada saat belajar mandiri dengan pada saat Bapak Ibu belajar daring yang 2 hari ini. Nah gitu. Bapak Ibu ceritakan dalam bentuk video apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, ada penambahan wawasan dari substansi materi yang ada di agenda 1. Bapak Ibu ceritakan dalam bentuk video dan videonya jangan lupa diupload di media sosial ya. Upload di Instagram, jangan lupa untuk mention UPT Diklat Lubuk Linggau dan BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ya. Oke. Oke, nanti linknya saja yang dikirimkan di Google Classroom. Ya. Linknya saja nanti ketika saya mau meriksa saya klik linknya nanti akan muncul videonya yang di medsosnya. Medsosnya boleh Instagram, boleh juga YouTube, boleh. Itu tugas individu, ringan Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu videonya pakaian sekolah ya. Ya, pakaian sekolah. Pakaian sekolah dalam arti kata baju putih, dasi hitam gitu ya. Ada name tag gitu. Ada apa pin korpri gitu ya. Ya, tahun kemarin saya lupa menjelaskan, saya cuma bilang Bapak Ibu bikin videonya pakaian sekolah. Nah, ada bapak-bapak mengirimkan video
pakai OSIS. Jadi ya kebetulan dia japri ke nomor saya bilang, Pak, itu baju siapa lah? Kata Bapak baju sekolah. Jadi saya pinjam baju anak saya ke SMA katanya. Ya, mohon maaf Pak, saya lupa menyampaikan pakaian sekolah, maksud saya pakaian kita belajar seperti ini. Baju putih, pakai dasi hitam, maksud saya gitu Pak. Gitu. Ya, jadi gimana Pak? Itu nggak Bapak pilih itu ya. Ya penting Bapak memang murni-murni pakaian sekolah gitu ya. Ya maksud saya pakaian sekolah itu pakaian kita belajar sekarang gitu ya. Oke, baik. Ya itu untuk videonya. Kemudian untuk tugas kelompok Bapak Ibu silakan didiskusikan orang 9 ini. Bapak Ibu diskusi, Bapak Ibu ramu eh, gabungan dari diskusi kemarin. Kan kelompok 1 dari sudut pandang kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan, kelompok 2 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Nah, Bapak Ibu jadikan satu hasil diskusi. Nah, hasil diskusi jadikan satu digabungkan. Nah, digabungkan hasil diskusi itu sehingga nanti akan berupa satu dokumen. Nah, silakan Bapak Ibu nanti didiskusikan setelah ini boleh bagaimana caranya terserah silakan didiskusikan. Kemudian nanti saya menunggu hasilnya di Google Classroom. Nanti walaupun tugas kelompok setiap orang mengirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan. Boleh diskusi sedikit dan bertanya Pak, tapi Oh, boleh silakan. mungkin ke depannya nih saya sudah mikirin. Tadi Bapak kan bilang tentang nanti aksi perubahannya akan berbeda dengan tingkat PKP dan PKA ini ya Pak. Ini mungkin sudah saya contohkan misalnya untuk kepemimpinan transformasional dalam hal digitalisasi di dalam pekerjaan saya misalnya. Apakah ketika ini kalau saya kan mempunyai 3 unit nih Pak, 3 seksi kan di bidang saya mengambil satu, apakah ketika ini saya contohkan kayak saya ini punya gudang farmasi nih Pak, yang sistem perhitungan stok off-name-nya masih manual seperti itu. Masih manual sehingga berimplikasi ke ada hasil pemeriksaan BPK yang menyebabkan miss-nya antara laporan dan kondisi stok di ini. Jadi saya maunya nanti sudah menggunakan misalnya kayak kita di Indomaret gitu loh Pak. Scan sudah ada datanya seperti itu. Apakah seperti itu masih secara teknis atau bisa untuk di PKA ini Pak? Terima kasih Pak. Mohon pandangan aja Pak ini di luar bela negara. Ya. Kasih ya Nggak Pak. apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga Widya Suara pengampu agenda 4 Bu, aksi perubahan. Oh Jadi ya, siap. kelompok 1 ini agak sedikit mencuri start lah gitu ya. Iya, iya. Iya, artinya mendapat informasi mendahului dari 3 kelompok yang nanti akan ketemu di pembelajaran agenda keempat. Di agenda keempat kan mau digabung 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke. Iya, siap. Nah, singkat saya katakan Bu, jadi pada intinya di Bapak Ibu di pejabat administrator ini, pada intinya adalah bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator amanah ya, amanah yang diamanahkan di pelatihan kepemimpinan administrator ini, pada intinya bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator itu mau meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, kinerja di organisasinya. Yang saya katakan beda dengan PIMPA atau PKP tadi, dia bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan. Bagaimana kualitas pelayanan. Jadi, apa yang Ibu tanyakan, itu bisa saja nanti Ibu kaitkan dengan peningkatan kinerja di Dinkes. Nah, misalnya gini, dari laporan, Lakip ya, laporan akuntabilitas kinerja, misalnya di tahun 2024, nah, misalnya itu Ibu lihat kinerja Dinkes Prabu Muli itu yang mana yang kira-kira menurut Ibu perlu ditingkatkan. Yang dari bidang Ibu bisa berkontribusi. Nah, itu. Jadi misalnya kinerja ini misalnya dari IKU-nya, indeks kinerja utamanya ya. Nah, dari itu kayaknya bidang saya bisa berkontribusi untuk meningkatkan ketercapaian IKU ini di tahun 2025 misalnya. Nah, gitu Bu ya. Nah, dari situ baru Ibu nanti lihat ke tusi Ibu, tugas dan fungsi Ibu sebagai kabid di situ. Nah, tusi saya ini. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa dari bidang saya berdasarkan tusi saya ini yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kinerja itu?
Nah, kalau seandainya apa yang Ibu rencanakan itu berkaitan dengan peningkatan kinerja di organisasi secara keseluruhan, silakan saja, Bu. Tapi Ibu tetap pada strateginya. Strateginya bagaimana untuk meningkatkan kinerja itu berdasarkan tusi Ibu di bidang. Bisa itu, Bu. Jadi artinya misalnya Ibu mengatakan saya mau fokus ke ruang lingkungan sebatis pada misalnya pengelolaan obat. Dan itu memang ada di bidang Ibu, ya sah, Bu. Silakan saja, Bu. Tapi yang membedakan apa? Nanti diharapkan dengan adanya inovasi Ibu di bidang pengelolaan obat ini misalnya, diharapkan bisa meningkatkan kinerja mungkin di salah satu kinerja dinkes yang mana. Nah, gitu. Dan itu tidak bisa langsung setelah aktualisasi aksi perubahan langsung kelihatan kinerjanya. Karena nanti yang kita berorientasinya ke jangka panjang. Nanti kan kita bagi 3 jangka nih, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jadi yang akan Ibu lakukan itu nanti kita lihatnya di jangka panjang, Bu, keberhasilan kinerja itu. Nah, yang dinilai nanti di aksi perubahan itulah prosesnya, Bu, Bapak. Jadi orientasinya ke proses bagaimana Bapak Ibu selaku pemimpin dalam tataran pejabat administrator menunjukkan jiwa kepemimpinan transformasional dalam menggerakkan perubahan di organisasinya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, gitu, Bu. Ya. Oke, nanti penjelasan lebih detailnya nanti kita di daring hari ke-20 22 kalau tidak salah. Kita ada hari ke-22, 23 ketemu dengan saya, nanti kita tidak ada lagi kelompok-kelompok kecil, langsung gabung jadi kelompok satu angkatan, kita membicarakan tentang aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, tapi untuk informasi awalnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Informasi awalnya seperti itu ya. Jadi nanti kita ketemu kemungkinan itu Senin tanggal 15 September. Senin tanggal 15 September, kalau berdasarkan jadwal, itu kita ketemu di daring berbicara tentang konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi jam 8 sampai dengan jam 10.15 dalam satu angkatan, tidak di kelompok. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita untuk agenda ke-1 Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ada kesalahan dan kehilafan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di pembelajaran untuk agenda ke-4. Dan juga kalau kita diberikan, terutama saya, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, insya Allah nanti kita akan ketemu di pembelajaran klasikal. Saya menantikan, ya saya antusias untuk menantikan kehadiran Bapak Ibu di tempat kami di lembaga diklat kami UPT Diklat Kota Lubuk Linggau ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih juga kepada Pak Rahman selaku pengamat kelas sudah memberikan kesempatan saya untuk masuk ke sinkronis kedua pembelajaran agenda 1 ini. Dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita agenda 1 ya. Besok Bapak Ibu masuk agenda 2 dengan beda fasilitator dan besok juga saya harus berpindah ke kelompok yang lain. Saya tutup pembelajaran sinkronis kita pada hari ini dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bentar ya. Oke, kita foto dulu Izin, Pak, dokumentasi dari pengamat kelas. Izin 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bentar ya. Angkatan 4, kelompok Gaya 1. bebas. Oh gitu ya. Oke. Izin 1, Oh 2, gini, bakaran cincinnya. 3. Oke. Oke. Pak Angki biar kelihatan cincinnya Pak Angki. Terbalik tadi. Wah, gini. Baik Bapak Ibu, izin salim duluan Bapak Ibu. See you. Sampai jumpa kita tanggal 15 September ya. Bye-bye.